Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jangan lupa absensi e-learning ya. Nah, materi kita hari ini adalah cara kerja gateway. Cara kerja gateway. Gateway bekerja seperti pintu masuk untuk mencapai jaringan lain pada setiap gerbang. Biasanya memiliki dua macam interface jaringan. Seperti saat sedang mengakses internet, sebuah alamat website bisa ditempuh jika sudah melewati gateway yang sudah memberikan arah dan rute untuk sebuah paket data sampai ke tujuan. Gateway diperlukan untuk saling menghubungkan komputer sehingga setiap departemen dapat berbagi info dan data khusus untuk orang-orang yang berkepentingan saja. Untuk hal ini, biasanya ada satu admin yang bertugas untuk mengontrol keamanan dan pengaturan data-data tersebut. Nah, adapun kelebihan menggunakan jaringan gateway. Yang pertama, privat alamat IP. Dengan menggunakan jaringan gateway, maka semua jaringan komputer yang terhubung dengan gateway dapat menggunakan IP privat masing-masing. Tentu hal ini merupakan salah satu kelebihan menggunakan jaringan gateway. Pasalnya, IP privat dapat digunakan secara gratis dan dapat digunakan semaunya. Berbeda dengan IP publik yang menggunakan harus berbayar. Maka demikian, tidak berlebihan jika kita sebut bahwa privat alamat IP merupakan salah satu kelebihan utama yang didapat ketika menggunakan jaringan gateway. Yang kedua, melindungi jaringan. Jaringan terkunci di belakang gateway. Hal tersebut tentu menjadikan pertukaran informasi melalui jaringan ini akan lebih terjaga. Pasalnya, para peretas atau hacker tidak dapat melihat langsung ke semua komputer yang ada di jaringan karena terlindungi oleh gateway. Dan secara tidak langsung, hal ini mengartikan bahwa jaringan gateway dapat berfungsi sebagai firewall atau pelindung yang dapat melindungi jaringan dari para peretas. Kekurangan menggunakan jaringan gateway. Yang pertama, tidak dapat dihubungkan dengan mudah. Karena jaringan yang terkunci di belakang gateway, artinya hal itu juga merupakan salah satu kekurangan. Jika kelebihannya dapat melindungi dari serangan cyber, maka kelemahannya dari hal itu adalah jaringan gateway tidak dapat disambungkan dengan mudah. Yang kedua, akses terbatas. Perlu diketahui bahwa gateway sebenarnya memiliki keterbatasan kapasitas. Maka, apabila penggunaan jaringan terlalu banyak, otomatis gateway akan berubah menjadi lambat. Nah, contoh gateway. Ketika Anda melakukan pencarian Google atau menulis email dan klik kirim, komputer akan mengirimkan data router. Kemudian, router yang sudah dipasangi kabel untuk melakukan tugasnya dengan benar akan mencari tahu tujuan selanjutnya dari data berdasarkan pemahaman dari kondisi jaringan. Nah, jadi router dapat menjadi gateway karena
Router dapat mengontrol jalur informasi yang dikirim masuk dan keluar, dan melakukannya dengan menggunakan built-in header dan meneruskan kabel untuk mencari tahu di mana paket data yang perlu dikirim. Paket-paket data tersebut membawa email, transaksi, aktivitas online, dan sebagainya. Oke, baiklah, ini adalah skema jaringan gateway. Oke, baiklah, sampai di sini video materi pembelajaran kita. Sampai ketemu video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.